Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, welcome to Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya bahwa semua itu akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah di kondisi yang seperti ini, di mana krisis, di mana penderitaan mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami dan kami mau nyatakan bahwa kami mau berani melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan dalam kehidupan kami, mungkin kami sedang di dalam badai kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan, ke depan kami harus melangkah kemana Tuhan. Mungkin kami takut Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau belajar Tuhan, untuk berserah kepadamu. Dan kami mau percaya hanya kepadamu. Ketika badai hidup menerpa, ku taruh harapku kepadamu. Ketika kenyataan berbeda, ku tetap percaya kepadamu. Ketika badai hidup menerpa, ku taruh harapku kepadamu. Ketika kenyataan berbeda, ku tetap percaya kepadamu. Engkau penolongku, penjagaku, Engkau pengharapan di hidupku. Engkau yang ku perlu, oh Yesusku, segala pujian bagimu.
Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Engkau penolong, yes Lord Jesus. Engkau pengharapan di hidupku. Engkau yang kami perlu Tuhan. Oh Yesusku, segala pujian bagimu. Engkau penolongku, penjagaku. Engkau pengharapan di hidupku. Yesus, Engkau yang ku perlu. Oh Yesusku, segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang lebih kita kenal dengan Worship from Home. Saya ingin menyapa setiap saudara yang baru pertama kali menyaksikan acara ini. Silahkan bagi kalian yang belum tergabung di komunitas manapun, kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, terutama bagaimana kita mempertumbuhkan kehidupan rohani kita perlu orang lain supaya kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Untuk itu silahkan tinggalkan nomor kontak kalian di live chat berikut ataupun di IG dari LOJF Indo. Dan pada bulan ini kita akan memasuki seri yang baru dengan tema besar kita adalah courage atau keberanian. Untuk talk yang pertama kita akan berbicara bagaimana kita memiliki ketaatan yang berani di dalam Tuhan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan pada hari ini, mari saat ini saya undang saudara. Saya tahu bahwa kondisi kita ini tidak ideal, banyak sekali mungkin pergumulan yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Mungkin kita mengalami krisis dalam rumah tangga kita, di dalam ekonomi kita, apalagi di Jakarta baru saja diterapkan kembali PSBB. Tentunya ini merupakan suatu pukulan kembali bagi beberapa orang terutama dalam hal ekonomi. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan setia, yang akan selalu menyertai setiap langkah kita. Mari kita berdoa dengan doa favorit kita setiap kali kita mengadakan feast. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari kita mau angkat tangan kita sambut kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita ambil dari Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Konteksnya adalah kepercayaan dari Abraham diuji oleh Allah. Beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Kata Allah, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang tunggal, yang sangat kau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai kurban bakaran kepadaku." Saudara, yang kita tahu
Mungkin bagi beberapa di antara saudara yang membaca, mengerti kisah perjalanan hidup dari Abraham, ini bukan merupakan sebuah hal yang mudah bagi Abraham dan istrinya Sarah. Kenapa? Karena dulu sebelumnya Tuhan sudah menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Dan Abraham dijanjikan bahwa keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir yang ada di tepi pantai. Dan butuh sebuah perjuangan yang luar biasa. Bahkan ketika Abraham akhirnya mengalami momen di mana dia akhirnya mengikuti anjuran dari Sarah istrinya untuk mengambil Hagar, supaya Hagar memiliki keturunan dari Abraham. Berliku-liku, berat, tapi Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan setia terhadap janjinya. Sampai akhirnya Sarah mengandung Ishak, yaitu anak tunggal dari Abraham. Yang menarik adalah Allah mengatakan bahwa Ishak itu adalah anak tunggal dari Abraham, melambangkan bahwa Ishak merupakan seorang anak yang sangat berharga bagi Abraham dan Sarah pada waktu itu, karena dia adalah anak satu-satunya yang didapatkan dengan susah payah. Dan kalau kita tadi mendengar bacaan kita pada hari ini bahwa Allah memanggil Abraham, meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Saudara, bahwa hal ini bukan merupakan sebuah hal yang mudah. Tema kita bulan ini adalah bahwa kita ingin diajak Tuhan untuk keluar dari comfort zone kita, dari zona nyaman kita. Abraham sudah memiliki zona nyaman. Kenapa? Karena janji Tuhan sudah digenapi, yaitu keturunan, yaitu Ishak. Tapi seketika itu juga keadaan menjadi berubah ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Pada bulan ini kita akan belajar dari Abraham, bagaimana dia berani untuk keluar dari comfort zone-nya, bagaimana dia berani untuk taat mengikuti perintah dari Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin ajak saudara, dimanapun kalian berada, apapun keadaanmu, mari saat ini kita mau arahkan hati kepada Tuhan untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah situasi yang seperti ini, kondisi yang tidak menentu. Mungkin kami mengalami pergumulan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam ekonomi kami. Tapi biarlah Tuhan kami belajar pada hari ini untuk kami boleh mengimani seperti Abraham yang mau taat dan setia kepada panggilan-Mu. Kami ingin belajar, Roh Kudus, Engkau celikan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami secara pribadi pada hari ini. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita kembali. Kita sama-sama sambut kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita belajar lebih dalam lagi dari firman kita pada hari ini. Tahukah saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ulangan bab 12 ayat 31, dikatakan seperti ini. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan, perhatikan, dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Nah, di Ulangan itu menceritakan mengenai ada sebuah suku yang bernama suku Kanaan. Kanaan adalah sebutan untuk daerah di daerah Lebanon, Israel, Yordania, dan Suriah. Dan suku tersebut mempercayai seorang dewa kuno yang bernama Molek. Nah, dewa ini itu dipercaya itu sangat senang dengan persembahan yang berupa orang-orang yang dibakar, terutama adalah anak kecil.
Bayangkan bahwa di kitab Ulangan, Tuhan Yesus sangat mengecam ketika suku Kanaan ini mempersembahkan anak untuk sebagai korban bakaran bagi dewa Molek. Dan dikatakan itu merupakan sebuah kekejian. Nah, kalau kita tadi perhatikan, dalam kitab Kejadian, Tuhan sendiri yang memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai apa? Sebagai korban bakaran. Bukankah ini sebuah kontradiksi? Seakan-akan ini bertentangan. Tapi kalau kita perhatikan tadi, bacaan kita dikatakan bahwa sesungguhnya konteks kenapa Allah memerintahkan Abraham untuk memberikan Ishak sebagai korban bakaran adalah merupakan sebuah ujian. Di dalam kehidupan ini, seringkali kita menghadapi yang namanya ujian-ujian di dalam hidup. Mengikut Tuhan, seringkali kita dihadapkan pada pilihan, pada option. Mana yang harus kita pilih, apakah kita taat, kita setia kepada Tuhan, atau untuk memenuhi keinginan kita, memenuhi ambisi kita, memenuhi tuntutan hidup kita, seringkali kita akhirnya mengalihkan pandangan kita atau pilihan kita kepada dunia. Saudara, ada 3 strategi bagaimana kita bisa membangun ketaatan, keberanian untuk hidup taat di dalam Tuhan. Strategi yang pertama adalah take the first tiny step right away. Ambillah langkah kecil yang pertama secepat-cepatnya, sesegera mungkin. Ayat Kejadian bab 22 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham membelah-belah kayu untuk korban bakaran dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Ia berangkat dengan Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan bahwa Abraham tidak menunggu lama, tidak mempertimbangkan begitu lama. Apa yang menjadi perintah Tuhan itu merupakan sebuah hal yang harus segera dilakukan dan ditaati oleh Abraham tanpa berpikir panjang. Berapa banyak di antara kita ketika kita ingin memulai hidup yang benar di dalam Tuhan, begitu banyak hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita pertimbangkan. Tapi berbeda, kita harus belajar dari Abraham. Dia segera mengambil langkah iman. Sebuah langkah yang meskipun dia tahu bahwa ini dia sedang membawa anak satu-satunya untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Saudara, mungkin kalau kita tahu result atau hasil akhirnya, kita akan gampang melakukan hal tersebut. Oh, kita tahu, nanti akhir ceritanya adalah Ishak tidak jadi dibakar. Tuhan menyediakan korban bakaran yang lain. Tuhan menyediakan domba. Tapi coba perhatikan bahwa Abraham tidak tahu ujungnya seperti apa. Abraham tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan seekor domba untuk menggantikan Ishak. Yang dia tahu saat itu adalah Ishak akan dikorbankan. Tapi perhatikan, yang luar biasa dari Abraham adalah dia tidak mikir panjang. Dia langsung berangkat, bahkan dikatakan pagi-pagi. Dia sudah mempersiapkan diri. Itu adalah step yang pertama, saudara. Kemudian step yang kedua, fokus on the why, not the how. Kejadian 22 ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Lalu Abraham berkata kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku dan anakku akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu. Yang luar biasa, yang saya garis bawahi adalah kata dari nanti kami kembali kepadamu. Abraham mengatakan itu kepada 2 hambanya. Padahal perintah Tuhan apa? Bahwa dia harus mempersembahkan Ishak, bukan? Tapi dia mengatakan kepada 2 hambanya itu, nanti kami kembali kepadamu. Bagaimana mungkin? Seharusnya dia mengatakan nanti aku akan kembali kepadamu. Karena apa? Karena Ishak akan dikorbankan. Sekali lagi Abraham gak tahu endingnya seperti apa.
Tapi dia mengatakan ini dengan apa? Dengan iman. Dia tahu bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Berapa banyak di antara kita yang khawatir dan tidak percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Karena apa? Kita melihat sesuatu hal dengan pandangan kita yang terbatas. Kita nggak tahu besok seperti apa. Kita nggak tahu 2 hari lagi seperti apa. Kita nggak tahu minggu depan seperti apa. Kita nggak tahu tahun depan seperti apa. Nggak ada yang pernah tahu. Dan saya bersyukur di kondisi yang seperti ini, saudara. Ya, mungkin saudara pikir saya aneh. Kenapa kok saya bersyukur dengan adanya pandemik seperti ini, dengan segala krisis seperti ini? Saya bersyukur bahwa setiap kita akhirnya mau tidak mau, sekaya apapun saudara, apapun jabatanmu, saat ini kita menyadari bahwa manusia terbatas. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu esok hari, minggu depan, bulan depan, 2 bulan lagi. Hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Dan itu yang dipegang oleh Abraham. Bagi Abraham, bagaimana caranya itu nggak terlalu penting. Yang dia fokus adalah kenapa dia melakukan. Kenapa dia melangkah dalam iman. Karena dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi dia. Sekalipun dia harus mengorbankan anak satu-satunya yang diperoleh dengan susah payah bersama dengan Sarah. What keeps you fearful is focusing on the how. To be brave, you need to focus on the why. Jadi perkataan iman yang dikatakan oleh Abraham kepada kedua bujangnya itu merupakan pernyataan iman bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Abraham untuk membunuh anaknya sendiri. So, focus on the why, not focus on the how. Mungkin kita nggak tahu gimana caranya, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan step yang ketiga, saudara, ini yang paling penting, yang perlu untuk kita gali lebih dalam lagi adalah know God personally. Kenali Tuhan secara pribadi. Saya akan bacakan ini cukup panjang dari Kejadian 22 ayat 6 sampai 14. Dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, kalau kita mengerti bacaan ini, sesungguhnya kenapa Abraham
berani untuk melangkah. Bahkan di poin yang pertama, dia tidak berpikir lama-lama, dia tidak mempertimbangkan begitu banyak hal. Dia langsung pergi untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia taat. Kenapa? Karena Abraham tahu siapa Allahnya. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini yang kita bisa tanyakan dalam hati kita, sudahkah kita mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah? Kenapa seringkali kita takut? Kenapa seringkali kita khawatir? Kenapa seringkali ketika kita mengalami masalah, kita mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Abraham tidak mempertanyakan hal tersebut. Dia tetap mengikuti rencana dari Tuhan. Dia tetap taat untuk mengikuti perintah dari Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Allahnya mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan mengenal Dia, saudara. Di dalam masa PSBB gini, saya dan istri seringkali kita banyak sekali belanja online, misalnya beli makanan. Kita pesan, kita sekarang tinggal pencet-pencet aja di gadget, itu datang makanannya, saudara. Kita nggak perlu harus keluar, kita nggak perlu harus kontak secara fisik dengan orang. Nah, setiap kali ojek online atau kurir, siapapun yang datang ke rumah kita, mereka berhenti hanya di pagar kita, betul? Berhenti di pagar kita, kemudian mungkin pencet bel, tapi mereka tahu siapa nama kita. Tapi apakah mereka kenal siapa kita? Enggak. Berapa banyak di antara kita seperti kurir, kita seperti ojek online, kita tahu nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi kita cuma absen aja di gereja, datang, atau ketika saudara mengikuti acara seperti ini, ya mungkin saudara pikir ya nggak ada salahnya lah, ikut-ikutan aja. Kita tidak menganggap bahwa pengenalan akan Tuhan itu penting. Saya tahu, saya pun mengalami yang namanya kejenuhan secara online. Karena sekarang semuanya serba online, wah kita begitu jenuh dengan Zoom, dengan YouTube dan lain sebagainya. Saya mengalami hal yang sama. Tapi satu hal yang penting adalah mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Itu seharusnya terus kita lakukan dalam setiap hari, apapun keadaan kita, apapun perasaanmu. Karena kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti Abraham. Amin, saudara. Jadi jangan cuma sekedar ikut ibadah, jangan cuma sekedar ikut misa. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah kenalilah Tuhan dan bangunlah hubungan secara intim dengan Tuhan. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan kita, kita tahu kita akan santai. No, apapun masalahnya, endingnya kalau bersama dengan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Itu jawaban dari orang-orang yang beriman. Saya akan tutup dengan satu ayat dari 1 Samuel 15 ayat 22. Dikatakan seperti ini, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Ini adalah perkataan Nabi Samuel kepada Saul. Karena Raja Saul berpikir bahwa dia sudah mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ingat saudara, minggu lalu saya mengatakan bahwa kenapa roh Allah itu meninggalkan Raja Saul. Padahal Saul adalah orang yang diurapi dan dipilih Allah secara pribadi untuk menjadi raja dari bangsa Israel. Kenapa? Karena dalam sebuah peperangan Allah memerintahkan melalui Samuel, Saul, kamu harus menghancurkan semuanya. Kamu harus membunuh segala ternak, kamu harus membakar semua harta benda yang dimiliki oleh musuhmu tersebut. Tapi Raja Saul, ketika dia melihat ada domba ternak yang bagus-bagus, dia pilih, sedangkan yang jelek dia musnahkan. Dia mengambil yang menurut dia baik dengan pikiran bahwa dia akan mempersembahkan hal tersebut kepada Allah. Secara manusia,
kelihatannya itu baik. Tapi secara Allah, bagi Allah itu tidak benar dan tidak taat. Di dalam dunia ini, saya tahu banyak sekali godaan bagi kita untuk tidak taat. Ketaatan sekarang adalah sebuah hal yang langka. Orang banyak yang datang bukan karena taat, tapi karena ada maunya. Orang datang ke gereja absen, berpikir bahwa ketika dia datang, ketika dia mengikuti ibadah, ketika dia memberikan persembahan apalagi banyak, seakan-akan itu seperti menebus segala sesuatunya. Tahukah saudara bahwa Tuhan lebih melihat apa yang ada dalam hati kita daripada aktivitas secara jasmani yang kita lakukan. Mari kita belajar bahwa obedience is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih baik daripada korban bakaran. Saya mau katakan bahwa kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka penyembahan akan selalu mengalir dalam hidup kita. Taat tanpa keraguan. Ketika kita menyembah, ketika kita mengenal siapa yang kita sembah, ketaatan bukan lagi merupakan sebuah beban. Itulah kenapa apapun akan dilakukan Abraham, karena dia tahu dan dia mengenal siapa yang dia sembah. Mari saat ini kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan bahwa di dalam hidup ini kami mau belajar untuk berani, untuk taat kepada setiap perintah-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang tidak sekedar menjadikan segala kebenaran firman-Mu itu hanya sebagai sebuah knowledge atau pengetahuan. Kami gak mau melakukan segala aktivitas rohani kegiatan agamawi kami semata, tapi kami mau sungguh-sungguh ketika kami melakukan semuanya itu, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Apapun kondisi kami, ajar kami terus untuk taat dan setia kepada Engkau. Dan pada waktunya nanti, pada waktu-Mu Tuhan, sama seperti Abraham, bahwa Engkau akan menyediakan seekor domba jantan sebagai ganti korban bakaran. Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kami, tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, biarlah di masa krisis seperti ini adalah waktu bagi kami untuk memperkuat iman kami dan terus mencari wajah-Mu. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya percaya bahwa setiap firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya bahwa itu akan bertumbuh, akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi bersama-sama dengan tim pujian, mari kita mau angkat pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita taat, Tuhan akan bertindak dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.